Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda Ayu Priyatini, mahasiswi PIAUD UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, yang akan saya bahas yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran anak usia dini dan pengelolaan pembelajaran anak usia dini. Dalam mengembangkan model manajemen PAUD, perlu dikaji terlebih dahulu sejarah pendirian sekolah tersebut. Dalam penyelenggaraannya pun dibutuhkan pembinaan yang rutin untuk memajukan kualitas sekolah. PAUD itu berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuklah perilaku dan kemampuan untuk sesuai dengan tahap perkembangannya agar anak tersebut memiliki kesiapan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Sedemikian pentingnya masa ini, masa Golden Age atau masa keemasan itu. Golden Age sendiri merupakan suatu masa keemasan anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun, di mana anak harus diberikan pendidikan, stimulus, dan contoh konkret dari berbagai pihak dan lingkungannya dalam rangka memenuhi tahapan-tahapan perkembangan, termasuk perkembangan otak dan kecerdasannya. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran anak usia dini dan pengelolaan pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini itu hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman melalui bermain yang diberikan kepada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangannya yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian stimulus, pencapaian kompetensi yang dimiliki seorang anak tersebut. Nah, selanjutnya pengelolaan atau manajemen pembelajaran anak usia dini. Manajemen sendiri diartikan sebagai pemanfaatan kemampuan dan pengetahuan guru secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pembentukan struktur kognitif baru siswa melalui kegiatan guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan pengertian manajemen tersebut, pengelolaan pembelajaran dapat dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran PAUD. Pendekatan dalam proses pembelajaran anak usia dini. Yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan anak. Seiring berkembangnya zaman, dibutuhkan pembelajaran yang mampu memberikan skill anak. Kegiatan belajar pada anak usia dini juga senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak tersebut untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dilaksanakan secara terpadu dan holistik. Contohnya kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan anak itu butuh kemandirian. Anak diajarkan sejak dini untuk melakukan kemandiriannya. Contohkan melakukan sesuatu, diajarkan dengan toilet training sejak dini. Itu melatih kemandirian anak. Yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Secara pedagogis, perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif. Maksudnya itu bahwa perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Secara teoritisnya itu berdasarkan aspek perkembangan, seorang anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya itu terpenuhi dan psikologisnya itu merasa tentram. Jadi beda jika saat anak psikologisnya tidak tentram atau merasa terganggu, itu pembelajarannya juga akan sulit untuk masuk ke otak. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran berbasis bermain. Maksudnya itu bagi seorang anak usia dini, bermain itu adalah kegiatan yang mereka lakukan dengan sepenuh hati dan anak itu akan terus melakukan dimanapun mereka berada dan saat mereka memiliki kesempatan. Pembelajaran anak usia dini mengandung pendekatan bermain sambil belajar atau sebaliknya, yaitu belajar sambil bermain. Dunia anak itu merupakan dunia bermain. Dengan bermain, mereka menggunakan tubuhnya untuk menstimulus indranya. Dengan bermain pula, anak juga menemukan serta mempelajari hal-hal baru yang belum ia pernah temui atau mereka banyak melakukan eksplorasi. Kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu ini adalah suatu bentuk pembelajaran yang memadukan peristiwa otentik yang dapat mendorong rasa ingin tahu anak untuk memecahkan suatu masalah
melalui pendekatan eksplorasi atau investigasi. Contohnya itu kegiatan sehari-hari yang dapat membantu anak untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada pengembangan keterampilan hidup. 3 identifikasi penting dalam keahlian yaitu yang pertama sosial dan interpersonal, kemudian kognitif, dan ketiga yaitu meniru emosi. Pada hal ini, anak diarahkan pada keterampilan yang berhubungan dengan aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kecakapan hidup itu adalah keterampilan atau kecakapan yang dimiliki manusia untuk menghadapi problema dengan wajar tanpa merasa tertekan, dan dia bisa mencari solusinya. Pembelajaran ini biasanya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak diajarkan untuk memecahkan suatu masalah kecil. Semisal ia tidak bisa menyusun balok seperti teman-temannya, maka guru itu menstimulus bagaimana caranya agar anak tersebut itu bisa menyusun balok seperti teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir ada pendekatan BCCT. Pendekatan BCCT ini memfokuskan kegiatan anak pada sentra-sentra dan dikondisikan untuk mengembangkan atau membangun domain perkembangan anak seperti afektif, kognitif, psikomotor, bahasa, dan keterampilan sosial. Pembelajaran ini berfokus pada anak dan gurunya itu sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Anak tidak lagi duduk dan diam mendengarkan ataupun menunggu perintah guru untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi guru itu sebagai fasilitator memfasilitasi anak untuk belajar, sebagai motivator untuk memberikan dorongan-dorongan supaya anak itu bisa belajar dengan baik, dan guru tersebut juga menjadi evaluator atau mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isdar Syifa Cahyani, NIM 18031060052. Di sini saya dari kelompok 12. Saya akan menerangkan mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran itu dimulai, pastinya seorang guru atau seorang pendidik harus membuat rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran di sini sudah tercantum pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014, di mana Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini merencanakan pembelajaran harus dimiliki seorang guru PAUD, dan hal tersebut sangatlah penting karena memungkinkan anak memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar melalui bermain. Nah, dari Permendikbud ini kita sebagai guru atau seorang pendidik juga harus membuat yang namanya rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran di sini untuk satuan pendidikan PAUD ada yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran harian, mingguan, dan tahunan, atau juga RPP secara globalnya dari pusat seperti itu. Nah, perencanaan pembelajaran sendiri memiliki pengertian yaitu suatu bentuk proses kerjasama di mana yang tidak hanya menitik beratkan pada seorang guru saja atau seorang pendidik saja, tetapi juga menitik beratkan juga kepada peserta didik, di mana peserta didik di sini dan guru juga bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dikembangkan atas dasar yang telah dinyatakan bahwa pengajaran dapat desain secara lebih sistematis dan berbeda. Lalu selanjutnya hasil pembelajaran juga dapat dirumuskan. Tujuan pembelajaran juga dapat menggunakan instrumen penilaian. Lalu untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran juga harus valid, dan semuanya juga harus asli, valid, dan intinya sistematis seperti itu. Dan semua prinsip-prinsip di sini sudah dijelaskan pada makalah, mungkin teman-teman bisa membacanya seperti itu ya. Lalu contoh RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan ataupun harian itu juga sudah ada. Di sini terdapat pilihan, tema, kelompok,
ada semesternya juga, ada KAD-nya juga. Nah, KAD di sini juga sudah diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, ada KAD 1, KAD 2 atau indikator-indikator yang lainnya yang memang harus terpenuhi untuk anak. Lalu untuk temanya itu tema secara global. Nah, biasanya tema secara global itu tema inti, misal seperti tanaman. Nah, itu merupakan tema inti. Nah, nanti untuk subtemanya bisa setiap hari Selasa, misalnya hari Senin, kita pengenalan mengenai tanaman, pengertian tanaman. Tanaman itu apa? Jenis tanaman itu apa saja? Lalu hari keduanya bisa tanaman itu, misalkan kita mengenal lebih jauh mengenai tanaman berbiji 1 atau berbiji 2 ataupun yang lainnya. Nah, mungkin gambarannya seperti itu untuk FPPH dan FPPM-nya. Lalu ini juga ada RPPH juga di dalam makalah, mungkin bisa teman-teman lihat seperti itu ya. Dan perancangnya itu juga berbeda. Yang tadi saya sebutkan itu contoh untuk RPPH karena itu ada perharinya. Jadi mingguannya rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguannya itu untuk tema secara mingguan untuk mingguan itu apa saja, dan untuk secara hariannya nanti ada subtemanya masing-masing. Jadi setiap harinya itu akan memiliki berbeda tema. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kurang dalam menjelaskannya seperti itu ya. Mungkin nanti bisa teman-teman tanyakan saat penyaji juga sudah mempersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.